Yang sangat dan lebih penting lagi, hukum menjaga hafalan Al-Quran adalah fardu ain. Fardu ain kepada setiap orang yang sudah menghafalnya. Berarti tidak lagi fardu kifayah. Sama halnya dengan orang belajar ilmu tajwid. Belajar ilmu tajwid apa hukumnya? Belajar ilmu tajwid apa hukumnya? Fardu kifayah. Bukan fardu ain. Tetapi membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid, hukumnya fardu ain. Jadi kalau ada misalnya orang baca Al-Quran, ya, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ustaz, kenapa baca ulaika panjang? Pokoknya hilung lagi yang kepurno, lagi yang baca. Hukum, hana udah putar hukum. Dia sudah menyelesaikan fardu ainnya. Paham ini? Tidak perlu tahu, itu adalah mad wajib muttasil. Karena mad asli atau mad tabi'i bertemu dengan hamzah di dalam dua kata yang berbeda. Itu fardu kifayah. Qul a'udzu birabbin nas. Ustaz, kenapa dibaca dengung? Pokoknya lagi yang lung dengar gubernur gure aja mun babui. Apa hukum dengung? Yang ka gepurno menyena dengung gayu pedengung. Apa itu dengung? Mulai putra pu gunnah pu yaghfa pu idgham mana lung debu. Maka dia sudah melaksanakan fardu ain. Akan tetapi itu tidak cukup kalau seandainya di antara kita tidak ada yang paham tajwid. Maka jadilah belajar ilmu tajwid. Itu adalah fardu kifayah. Tetapi membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid adalah fardu ain. Sama halnya kalau tidak ada orang yang menghafal Al-Quran di daerah kita, maka hukumnya menjadi fardu ain, bukan lagi fardu kifayah. Ini yang pertama. Tetapi menjaga hafalan Al-Quran itu adalah fardu ain. Maka Al-Quran ini asyaddu tafallutan minal ibili fi juhriha. Kata Rasulullah, Al-Quran itu lebih nyakengedanya lebih kliut. Tahu kliut? Kliut nan depu yang ikhwan. Tahu yang kliut itu apa? Nan depu kliut, lemah kliut, kameng kliut, manok kliut. Unta kliut, artinya dia itu apa? Liar. Ya, hana su'id. Su'id pu bahasa Indonesia. Siat. Siat bahasa Aceh sih. Hana su'id. Maka Al-Quran itu lebih kliut dibanding unta di dalam pemeliharaannya atau di dalam kandangnya atau dalam ikatannya. Maka kalau kita tidak menjaga mengikatnya, maka dia akan lari. Dia akan lari dan pergi. Begitu juga dengan Al-Quran. Maka hukum menjaga hafalan Al-Quran adalah fardu ain. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustaz, berarti saya lebih baik enggak menghafal daripada berdosa ketika enggak menjaga hafalan. Maka itu narasi yang salah. Itu kalau bahasa disebutkan qaulul haq yuradu bihil batil. Perkataannya benar tapi maksudnya batil, salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perang Uhud itu sangat banyak sahabat yang wafat, syahid. Dan sebahagian besar mereka adalah para penghafal Al-Quran. Sehingga Rasulullah memanggil Zaid bin Thabit bersama dengan Abdullah bin Mas'ud dengan beberapa sahabat yang lain. Rasulullah mengatakan, tulislah Al-Quran, carilah pelepah kurma, carilah kulit binatang,
carilah kayu, carilah batu dan sarana tempat untuk menulis agar Al-Quran itu tidak dilupakan. Sehingga ketika sudah ditulis, sahabat yang lain membaca dan menghafalnya. Maka itulah awal bagaimana mulai hafalan Al-Quran di kalangan para sahabat. Nah, coba lihat. Berarti Rasulullah dalam hal ini, ya, sesuai dengan hadis perintah beliau, bahwasanya menghafal Al-Quran ini adalah fardu kifayah. Artinya Rasulullah enggak menyampaikan, ya ma'syaral muslimin, ayyuhan nas, alaikum bihifdzil Quran. Tidak disebutkan demikian. Yang Rasulullah katakan, beliau panggil siapa? Zaid bin Thabit dan sahabat yang lain untuk menuliskan Al-Quran hingga itu bisa dihafalkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Ada juga dengan metode talaqi, langsung dihafalkan. Sahabat yang sudah hafal, ya, memberikan pedoman kepada sahabat yang belum menghafal agar menghafal ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini hal yang pertama yang perlu kita sampaikan.